Kalau kita bicara kejahatannya seperti apa, ini sudah kejahatan yang namanya state corporate crime antara pejabat negara dengan pihak swasta itu bersatu melakukan apa? Melakukan kejahatan sistemik. Sehingga yang namanya DPRD, DPR, menteri-menteri, polisi, KPK sudah dilaporin juga. Itu sudah tidak bisa kita harapkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau kita bicara tentang negara atau penyelenggara negara, itu unsur utamanya kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat, dan daerah. Nah, pidato Pak Prabowo di Dilantik itu kan punya komitmen untuk menghilangkan negara dalam negara. Tapi dalam praktek kan sebetulnya ini belum ada realisasinya begitu, masih jauh dari harapan. Itu satu hal yang perlu kita catat. Kemudian yang kedua, ya artinya itu bahwa negara PIK 2 itu masih berlanjut. Meskipun pemerintah sudah menerbitkan yang namanya PP nomor 12 2025 tentang RPJMN, bahwa tadi Mas Fauzi-Nurdin sudah menyebutkan sudah tidak ada lagi yang namanya rempang atau PSMP 2. Oke, tapi di lapangan kan masih berjalan. Dan negara PIK itu masih ada dan masih didukung polisi, preman, menteri-menteri terkait gitu. Artinya kalau kita berharap kepada negara yang di pusat, yang dilakukan kan sebetulnya bagaimana ini orang-orang yang sudah terlibat kejahatan tingkat tinggi ini bisa lolos. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang. Memproses di darat, di laut. Di darat kejahatan lebih fatal. Orang terbunuh sampai sudah banyak. Aset negara dirampok. Rakyat diintimidasi dan rakyatnya dikuasai. Laut itu ya mungkin yang terkena nelayan. Mungkin ya, atau akses pelabuhan dan sebagainya, tapi tidak sebesar yang ada di darat, dan itulah yang diproses. Begitu diproses, ada pagar itu di 16 desa. Yang diproses hanya 1 desa. Lalu yang diproses itu kepala desa. Penyelenggara negara yang lain sampai ini bisa terlaksana itu kemana? Di mana diprosesnya? Itu kan menunjukkan bahwa negara PIK 2 itu masih ada, masih eksis sampai sekarang. Nah, sementara kita berharap sebetulnya negara yang di pusat itu okelah, mungkin tidak bisa kita harap, tapi yang di daerah. Saya ingat ke kantor ibu dulu beberapa bulan yang lalu di DPD. Kita diterima Pak Narko, Pak Mursalin dan sebagainya. Nah itu dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana menggugah negara yang diwakili oleh DPD, anggota DPD itu untuk juga bersama-sama. Termasuk dari DPRD, kita demo itu sebelum puasa. Yang waktu itu ketemu, diterima tapi tidak jadi karena tidak diterima oleh pimpinan. Yang saya juga menyayangkan kenapa tidak dilanjutkan saja, karena sudah ada yang menerima. Tapi okelah, itu kita banyak kepala. Tapi intinya, seandainya pun negara di pusat sana seperti itu, mencari-cari jalan untuk meloloskan penjahat-penjahat ini, yang ada di daerah saya harapkan itu, apakah itu yang namanya bupati, wali kota, sampai ke level misalnya kecamatan, camat, anggota DPRD dan sebagainya, nih saya harap kita bersatu. Itu yang saya kira yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita bicara kejahatannya seperti apa, ini sudah kejahatan yang namanya state corporate crime antara pejabat negara dengan pihak swasta itu bersatu melakukan apa? Melakukan kejahatan sistemik.
Sehingga yang namanya DPRD, DPR, menteri-menteri, polisi, KPK sudah dilaporin juga. Itu sudah tidak bisa kita harapkan. Itulah sebabnya kami berulang-ulang sebetulnya menghimbau kita semua, terlepas bahwa banyak upaya pecah belah, tapi yang masih punya komitmen ini bersatu. Sebelum puasa, kami merencanakan mau bikin buka puasa bersama. Dengan siapa? Dengan kiai-kiai yang mengelola pondok pesantren. Salah satunya kita koordinasi dengan Pak Kiai Oval. Kita juga datang ke Kiai Kurtubi. Ya, tapi karena FPI. Tapi karena waktu sangat mepet, maka tidak mungkin kita lakukan. Persiapannya tidak memungkinkan itu dilaksanakan. Nah, sekarang mumpung ada momentum Lebaran atau bulan Syawal, mungkin setelah ini kita bersatulah. Saya harapkan nanti seperti Pak Sarweni sebutkan tadi ya, kita follow up semua unsur negara di daerah ini, DPRD, DPD, atau siapapun itu, dari pondok pesantren, kiai-kiai dan sebagainya bersatu untuk kita bikin acara besar. Karena harapan kita kepada penyelenggara negara yang harusnya menegakkan hukum, ini sudah tidak ada. Tidak bisa kita harap. Mereka sudah disandra, sudah dijinakkan oleh yang namanya aguan. Jangankan menteri, Kapolri, kita mau datang ke Kapolri misalnya, orang Prabowo aja sudah seperti itu, tidak berdaya begitu. Tapi bukan berarti kita mau menurunkan Prabowo. Maksud saya dengan rakyat misalnya ratusan ribu datang ke acara halal bihalal dalam rangka menolak PIK, maka itu kan lain, akan diperhitungkan. Itulah yang saya harapkan. Nah, saya teringat, saya pernah berkali-kali itu datang ke namanya Universitas Mula Warman di Samarinda. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu ada yang namanya Blok Mahakam, Blok Migas di Kalimantan Timur, penyuplai gas yang nanti jadi LNG untuk diekspor ke luar negeri. Nah, itu sudah dikelola oleh yang namanya Total dari Prancis selama setengah abad. Waktu itu pejabat negara kita coba untuk memperpanjang, padahal Pertamina mampu. Lalu mereka melakukan apa? Si Total punya Prancis ini untuk bisa mendapat perpanjangan. Mereka kasih CSR, mereka kasih mahasiswa beasiswa ke Prancis dan sebagainya. Ya, maksud saya ingin memberi contoh. Saya bilang kepada mahasiswa, Anda dikasih dapat beasiswa, Anda dikasih CRR, itu cuma permen. Yang diambil mereka tiap hari itu triliunan rupiah. Nah, ini juga sama. CSR, Anda dikasih CSR lalu tidak bersikap. Itulah yang saya ingatkan, bahwa kita akan terus coba diadu domba, dijadikan objek seandainya kita tidak bersatu. Nah, harapan kita sebetulnya, saya tidak bilang bahwa proses hukum tidak penting, cara mereka salah, tapi korban sudah jatuh, jangan lupakan itu. Jadi yang kita minta itu sebetulnya, di samping proses hukum supaya diluruskan, korban ini harus diberi kompensasi dan pelakunya itu harus dihukum. Dan itu yang tidak ada. Jadi kita misalnya, oke, seandainya nanti dia perbaiki cara proses hukumnya, lalu kita lupakan perampokan aset negara, penindasan rakyat. Ini kan tidak bisa. Jadi artinya paralel. Kita harapkan bersama-sama semua rakyat Banten untuk supaya penegakan hukum itu dilaksanakan. Lalu kalau memang sudah nyata kejahatannya, ya jangan diteruskan. Yang kita minta justru kompensasi. Yang salah satunya itu tuntutannya adalah sekitar 600 triliun oleh teman-teman yang dikoordinir oleh Mas Hozinuddin di PN Jakpus. Jadi saya kira itu
Masih ada waktu untuk kita merencanakan bikin acara besar. Saya tadi malam koordinasi dengan Pak Said Didu. Untuk ini juga kita bahas. Sebelum puasa, Pak Said Didu itu sempat mengatakan dengan terbitnya PP 12 2025 yang membatalkan PSN, itu otomatis ini tidak PSN PIK 2 salah satunya, termasuk Rempang, itu sudah tidak memungkinkan ini diteruskan, dan kita katanya mungkin perlu syukuran potong kerbau atau apa begitu ya. Waktu itu pernah juga kita bahas ya. Tapi intinya sebetulnya yang lebih penting adalah menggalang rakyat, perlawanan rakyat supaya proses hukum ditegakkan, pelaku kejahatan ditangkap, diadili, dan rakyat yang sudah jadi korban itu dikompensasi. Kemudian taman mangrove yang dirampok itu dikembalikan kepada negara. Ya, saya kira itu mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kita datang jauh-jauh ke sini sebetulnya untuk bagaimana kita bisa bersatu bersama. Dari luar Jakarta, dari luar Banten maksudnya. Dari luar Banten dan dari Banten untuk bisa sama-sama bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.